Oke guys, kali ini kita ada servisan handphone dengan tipe Infinix Hot 11 Play yang kondisinya sangat mengesankan sekali. Maksudnya sangat mengenaskan sekali begitu ya. Jadi ini handphone tuh letaknya cuma dikit sih. Oke, sebelum lanjut videonya, sinematik dulu nggak sih? Sikat. Kita berbagi cerita, menanggung tawa dan canda. Kita berjanji setia, janji cinta. Oke, dan ini dia kondisi HP-nya. Dan cerita dari pemiliknya, ini handphone tuh kelindas motor, ban motor mungkin ya. Jadi si kakaknya tadinya mau berangkat main futsal, namun pas di jalan mau ngabarin temannya kalau dia lagi OTW, dan ternyata HP-nya malah jatuh lalu kelindes. Mungkin motornya sendiri atau kelindes sama motor orang ya seperti itu. Intinya jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sedang mengendarai atau bawa motor, diusahakan jangan sambil main handphone. Jadi handphonenya kalau bisa ditaruh dulu. Kalau misal mau ngabarin ya diusahakan minggir dulu baru kabarin temennya kayak gitu. Jangan sampai bawa motor sambil main handphone. Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Oke, daripada penasaran apanya aja yang bermasalah atau apa aja yang harus diganti, langsung saja kita sikat. Oke, lepaskan SIM tray-nya, buka bagian backdoor-nya, dan ini dia kondisi dalam Infinix Hot 11 Play. Ini penutup PCB charge-nya mana ya? Bagian bawahnya kok ini? Oh, ternyata ini sebelumnya mungkin pernah diservis ya. Bagian penutup PCB charge bawahnya nggak ada ya seperti ini. Oke, langsung saja Mimin lepaskan semua baut bagian penutup mesin atasnya. Oke, Mimin lepaskan soket baterainya. Setelah itu Mimin lepaskan bagian antenanya dan juga bagian fleksibel LCD-nya. Oke, kita angkat bagian mesinnya, dan ini dia kondisi mesinnya. Dan alhamdulillah kondisi mesinnya masih mulus ya, alias tidak melengkung, lurus seperti ini. Jadinya insya Allah untuk bagian mesinnya aman ya. Kita lepaskan dulu bagian fleksibel on off-nya. Oke, Mimin lepaskan bagian PCB charge-nya. Oke, setelah itu Mimin lepaskan bagian baterainya. Oke, Mimin lepaskan bagian penutup speaker atasnya. Oke, ini dia setelah proses pembongkaran selesai, dan ternyata yang perlu diganti hanya di bagian frame dan juga LCD-nya aja. Oke, langsung saja kita singkirkan untuk frame dan juga LCD lamanya. Oke, ini dia frame yang baru yang akan Mimin pasangkan. Oke, ini dia LCD yang barunya. Sebelum Mimin pasangkan, Mimin coba tes dulu LCD-nya. Dan alhamdulillah handphonenya masih bisa nyala ya, dan masih bisa diselamatkan. Semoga kakaknya senang ya dengan kabar baik ini. Oke, ini dia setelah masuk. Oke, Mimin coba tes dulu ya. Oke, Mimin pasangkan dulu untuk bagian penutup lubang speakernya, dan juga Mimin pasangkan untuk seal atau karet penutup mikrofonnya. Oke, Mimin pasangkan dulu bagian PCB charge-nya. Setelah itu Mimin pasangkan bagian antenanya. Oke, Mimin pasangkan kembali bagian penutup speaker atasnya. Oke, setelah itu langsung saja Mimin lem kembali di semua sisi frame-nya. Oke, setelah itu langsung saja Mimin pasangkan LCD-nya. Oke, setelah itu Mimin pasangkan bagian baterainya. Setelah itu Mimin pasangkan kembali bagian penutup mesinnya. Mimin pasangkan kembali semua baut yang udah Mimin bongkar tadi. Oke, ini dia setelah proses perakitan selesai. Sekarang handphonenya sudah siap digunakan kembali. Yang tadinya kondisinya seperti ini jadi seperti ini. Dan sekarang teman-teman lihat di bagian frame-nya sudah lurus kembali, dan juga LCD-nya mulus kembali. Dan alhamdulillah handphonenya masih bisa diselamatkan ya. Walaupun tadinya kondisinya mengkhawatirkan, dan ternyata kerusakannya hanya di bagian LCD dan juga frame-nya saja. Like jika suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan informasi seputar servis handphone ataupun gadget lainnya. Dan ingat, ketika gadget Anda rusak, ingat Klinik Servis. Klinik Servis, jaminan kesehatan gadget Anda.